Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Anak bapak semuanya, alhamdulillah, mari kita ucapkan rasa puji syukur kita kepada Allah karena pada hari ini kita kembali bertatap muka, walaupun tatap mukanya melalui jaringan online. Nah, jadi walaupun kita belajar melalui daring, tapi kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk materi kita pada hari ini, kita pada hari ini adalah pertemuan yang kedua. Jadi pertemuan yang kedua kita, yang sebelumnya kita telah belajar tentang apa? Tentang sikap jujur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana jujurnya Nabi Muhammad? Nabi Muhammad digelar Al-Amin, ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang keuntungan bersikap jujur itu, ya. Apa untungnya bagi kita bersikap jujur, ya. Jujur kita tidak pernah jujur dalam mengisi ujian, jujur dalam berkata, tidak pernah berdusta kepada orang tua, kepada guru, kepada teman. Apa sih untungnya kita berkata jujur? Apa sih untungnya kita berlaku jujur? Nah, ini pelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak bapak semua insya Allah menjadi orang yang jujur. Allahu Akbar, insya Allah. Baik, anak bapak semuanya, mari kita mulai masuk kepada materi kita, keuntungan bersikap jujur. Orang jujur itu keuntungan yang pertama adalah disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang paling jujur itu? Yang paling jujur tentu adalah Rasulullah. Rasulullah itu digelar oleh Allah Habibullah, kekasih Allah, disayang oleh Allah. Kenapa? Karena Rasulullah orangnya jujur. Nah, ini untung yang pertama bagi anak-anak bapak. Barang siapa anak bapak yang berkata jujur, insya Allah keuntungan yang pertama anak bapak peroleh adalah disayangi oleh Allah. Itu keuntungan yang pertama. Kemudian keuntungan yang kedua, anak yang jujur pasti akan disenangi oleh orang tua dan guru. Orang tuanya pasti tambah sayang kepada anak yang berkata jujur. Apa kata orang tuanya? Sudah sholat nak? Dia berkata jujur. Kalau dia sudah sholat, dia katakan sudah. Kalau belum, dikatakan belum. Nah, ya. Kemudian ditanya oleh gurunya, apakah sudah buat PR? Nah, dia katakan apabila sudah buat PR, dia katakan sudah. Apabila belum membuat PR, dia katakan belum. Nah, ini adalah anak yang berkata jujur, yang tidak pernah berdusta kepada orang tua dan guru, maka dia tambah disenangi oleh orang tua dan gurunya. Ini keuntungan yang kedua. Disenangi oleh orang tua dan guru. Itu yang kedua, keuntungan orang bersikap jujur. Kemudian keuntungan yang ketiga adalah punya banyak teman. Pasti siapa yang tidak pernah mendustai temannya, pasti temannya senang. Maka dia banyak disukai oleh teman, pasti dia punya banyak teman. Tapi kalau ada orang yang berkata dusta, kucing saja tidak mau berteman dengan orang pendusta, apalagi teman. Pasti tambah tidak mau berteman dengan orang yang suka berdusta. Ini keuntungan yang ketiga. Kemudian yang keempat, keuntungan yang keempat adalah jujur akan membawa kebaikan. Nah, jujur akan membawa kebaikan. Dan sebaliknya, orang yang pendusta pasti akan membawa kepadanya keburukan. Nah, ini adalah keuntungan bersikap jujur. Jadi anak bapak semuanya, kalau anak bapak ingin disayang oleh Allah, ingin disenangi oleh guru dan orang tua, ingin banyak teman, kemudian ingin memperoleh kebaikan, maka apa yang harus anak bapak lakukan? Kita harus bersikap jujur. Bersikap jujur itu bagaimana? Jujur dalam berbicara, tidak pernah bohong, berarti sikap jujur.
Kemudian jujur dalam berbuat, juga jujur. Ada jujur dalam berbuat. Ya, apa contohnya jujur dalam berbuat? Kita membuat PR. Kita ada PR, ya. Kemudian kita kerjakan, tetapi tidak kita yang menulis. Berarti itu kita namanya tidak jujur dalam perbuatan. Apabila kita tidak jujur dalam perbuatan, maka itu adalah perbuatan dosa. Pasti Allah akan murka kepada orang yang berkata dusta atau orang yang tidak bersikap jujur. Nah, jadi anak-anak Bapak semua haruslah berlaku jujur sebagaimana jujurnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah panutan kita, suri tauladan bagi kita. Sehingga karena kejujuran Rasulullah digelar dengan Al-Amin. Bina Bapak semuanya, sekarang setelah kita tahu keuntungan jujur, maka kenapa kita sekarang lagi? Sekarang tentu kita harus memiliki sikap. Memiliki perilaku. Maka sikapku atau sikap kita setelah belajar keuntungan jujur, apa yang harus kita lakukan? Yaitu sikap yang harus Ananda kerjakan semua, termasuk Bapak, adalah dimanapun dan kapanpun aku harus berlaku jujur. Aku tidak boleh berbohong. Jika aku berbuat salah, aku akan meminta maaf dan berkata jujur. Nah, ini harus kita buat tekad, harus bersikap sedemikian. Apa sikapnya? Kita baca bersama di teks di sampingnya, ya. Kita lihat teks di samping Bapak, bahwa dimanapun dan kapanpun aku harus bersikap jujur. Aku tidak boleh berbohong, ya. Jika aku berbuat salah, aku akan meminta maaf dan berkata jujur. Ini adalah sikap anak yang soleh yang selalu berkata jujur. Nah, insya Allah apabila sudah anak Bapak semuanya sudah berlaku jujur, maka insya Allah anak Bapak akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah semuanya, setelah kita tahu keuntungan jujur, kemudian apa sikap kita, sekarang yaitu Bapak ingin menguji anak-anak Bapak berupa kegiatan. Nama kegiatannya adalah insya Allah aku bisa. Nah, ini ada nanti teks di samping kita ini, ada insya Allah aku bisa, ya. Ditulis nanti di buku semuanya. Ditulis di buku beserta petak-petak kotak-kotaknya diisi. Aku yakin bersikap jujur akan membawa kebaikan, ya atau tidak? Yakin kita atau tidak? Ya, di checklist dia. Jika tidak, di checklist di tidak. Ya, itu yang pertama tugas anak Bapak hari ini. Insya Allah aku bisa. Kemudian tugas anak Bapak yang kedua adalah membuat 5 contoh perilaku jujur di rumah dan di sekolah. Nah, ini harus yang akan dikerjakan oleh anak Bapak. Tuliskan 5 contoh perilaku jujur, baik itu di rumah maupun di sekolah. Apa contohnya perilaku jujur yang harus kita kerjakan di rumah maupun di sekolah. Demikianlah pertemuan kita hari ini, anak. Mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah. Kita akan bertemu insya Allah setelah badai ini berlalu. Insya Allah. Allahu Akbar. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.